Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024. Terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 23. Dan bacaan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 diikat oleh topik atau tema kuat di dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Togu di bagasan Tuhani. Saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 23 adalah dalam perlindungan Tuhan. Khotbah kita dari ayat 16 sampai dengan ayat 23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024 dihubungkan dengan topik minggu kuat di dalam Tuhan, Togu di bagasan Tuhani. Saudara, Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 8 baru saja muncul dalam khotbah pertanggungan kita di 2 minggu yang lalu, tepatnya epistel minggu ke-11 sesudah Trinitatis 11 Agustus 2024. Saya yakin kita masih ingat betul apa latar belakang keseluruhan isi Mazmur 34 ini mulai dari ayat 1 sampai 23. Nah, sekedar mengingatkan kita kembali, saya review sedikit latar belakang Mazmur 34 ini. Mazmur 34 ini ditulis oleh Daud sesudah dia mengalami berbagai-bagai kemelut hidup yang sangat-sangat mendera hidupnya. Meski sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja, tetapi tidak langsung dia memegang tampuk pemerintahan karena Raja Saul masih tetap berkuasa saat itu. Berbagai-bagai keberhasilan Daud termasuk mengalahkan Goliat dengan menggunakan umban atau abalang dalam bahasa Batak Toba, sejenis ketapel. Ini membuat perempuan-perempuan menyanyi dan menari-nari memuji-muji Daud dengan mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Semua ini membuat iri hati Saul, membuat dia cemburu dan dengki serta berusaha mengejar Daud untuk menghabisinya. Mengakibatkan
mengakibatkan Daud harus melarikan diri hingga ke negeri Filistin dan sampai bertemu dengan Raja Ahis atau Raja Abimelek. Para tentara Filistin mengadukan kepada sang Raja Abimelek bahwa orang ini, yakni Daud, merupakan musuh besar Filistin, termasuk yang membunuh Goliat. Tetapi ada metode yang muncul secara tiba-tiba dalam diri Daud saat itu. Maka di hadapan Raja Abimelek, dia berpura-pura tidak waras, berpura-pura gila, Bapak Ibu, dengan menggarut-garut pintu gerbang. Dan air liurnya juga terus meleleh ke bawah ke janggutnya. Sehingga ini membuat Abimelek merasa jijik dan mengusir Daud dari hadapannya. Dan justru keberpura-puraan Daud sebagai orang sinting, orang gila, orang yang tidak waras itu, maka dia atau Daud itu selamat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua pengalaman Daud yang membuatnya selamat dari berbagai-bagai usaha pemberangusan dirinya, baik dari dalam negeri sendiri, yakni Raja Saul dan tentara-tentaranya, dan juga dari luar negeri, yakni dari Raja Abimelek, Raja Filistin. Semua ini dipercayai karena tangan dan kuasa kasih atau penyertaan Tuhan melulu, bukan karena kehebatan Daud sendiri. Nah, Bapak Ibu, semua itu dituangkannya dalam Mazmur pasal 34 ini. Dan dia berjanji akan terus memuji-muji nama Tuhan. Pada ayat 2, Daud bertekad akan senantiasa memuji Tuhan itu pada segala waktu. Bahkan puji-pujian kepada Tuhan itu akan tetap ada di dalam mulutnya. Saudara, meskipun Daud mengalami berbagai-bagai tragedi hidup, ancaman, pengejaran untuk membasmi dirinya, hidupnya, tetapi berbagai-bagai kemalangan itu tidak membuat Daud marah kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Oh, tidak membuat Daud seperti itu. Di tengah berbagai-bagai kesulitan, Daud tetap memuji-muji Tuhan dan memasyurkan nama Tuhan. Khusus dalam khotbah kita ayat 16-23 ini, Daud bersaksi bahwa sehebat apapun penderitaan orang-orang benar itu, tetapi ingatlah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga Tuhan itu tertuju kepada teriakan mereka yang minta tolong. Ayat 16. Nah, Tuhan pasti akan mendengar dan akan melepaskan setiap orang yang mau berseru-seru kepada Tuhan itu, dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Ayat 18-19. Bahkan pada ayat 21, Daud mengatakan, ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun dari tulang itu yang patah. Dan pada ayat 23, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang-orang yang berlindung kepada Tuhan itu. Nah, berbeda sangat jauh dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik bagaimana? Pada ayat 22, Daud memastikan bahwa orang-orang fasik itu dipenuhi berbagai-bagai kemalangan yang mematikan. Dan siapa yang membenci orang benar, orang baik, maka mereka akan menanggung hukuman. Nah, Bapak Ibu, Daud dalam khotbah ini mengajak semua pembacanya dan kita sendiri saat ini, Bapak Ibu, agar kita mau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun realitas hidup kita harus selalu dan senantiasa berhadapan dengan berbagai-bagai realitas kesesakan dan banyak ancaman-ancaman itu, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan akan memberi pertolongan dan kelegaan dari kesesakan tersebut, dan kita akan kuat di
di dalam Tuhan. Teguh di bagasan Tuhani. Sebagaimana topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024. Dihubungkan dengan topik minggu kuat di dalam Tuhan. Teguh di bagasa Tuhani. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini atau lewat pengalaman Raja Daud ini, Bapak Ibu? Nah, pengajaran pertama, kita harus kuat menghadapi segala ancaman dan ketegangan hidup. Nah, saudara, itulah seruan dan makna dari topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus ini. Topik minggu ini mengajak kita supaya kita kuat di dalam Tuhan, teguh di bagasan Tuhan. Sebagaimana pengalaman Daud penulis Mazmur 34 ini. Nah, berbagai-bagai kekuatan dan usaha memberondong hidup Daud sejak dia kecil. Dia adalah anak paling bungsu dari keluarga Isai. Dia adalah gembala di padang rumput. Nah, kemudian diorbitkan lewat pengurapan Samuel untuk menggantikan Saul. Namun tidak langsung hidupnya tenang, tidak langsung hidupnya penuh damai. Oh, tidak. Berbagai-bagai gejolak dihadapinya. Berbagai-bagai ancaman dari Saul dihadapinya. Hingga harus melarikan diri ke berbagai-bagai tempat. Hingga ke gua-gua gelap. Bahkan seperti kita sudah sebutkan tadi, harus berpura-pura tidak waras, Bapak Ibu. Berpura-pura gila. Namun dalam semuanya itu, Daud tidak pernah putus asa. Daud tidak pernah menggerutu, menyesali Tuhan. Dia bahkan tetap kuat dalam Tuhan. Teguh di bagasa Tuhani. Oh, luar biasa pengalaman Daud ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Luar biasa sekali. Nah, bisakah pengalaman Daud ini mendorong kita juga agar kita mampu seperti Daud, bisa kuat dalam Tuhan, teguh di bagasa Tuhani? Nah, bisakah khotbah ini mendorong kita seperti itu? Ketika kita menghadapi berbagai-bagai kehidupan yang pasti tidak selalu aman, tidak selalu tenang-tenang, damai, teduh, enggak selalu seperti itu. Tidak jaminan hidup kita ini akan seperti itu, Bapak Ibu, selama-lamanya. Ketika hidup kita diberondong oleh berbagai-bagai kemelut hidup, maka apa yang terjadi dalam hidup kita ini? Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Banyak di antara kita yang bertanya dalam hati dan bahkan bersungut-sungut. Mengapa masalah ini saya tanggung? Oh, ini terasa begitu berat sekali, kita katakan. Kita juga sering merasa bahwa Tuhan itu sepertinya sudah meninggalkan kita dengan masalah-masalah yang kita alami. Entah itu karena masalah sakit, penyakit lah, atau persoalan-persoalan hidup lainnya. Usaha yang tidak berkembang, tidak berjalan. Tiga-tiga kita juga tidak laku, tidak laris manis seperti yang kita harapkan. Anak-anak kita bermasalah dalam pendidikan, bermasalah dalam mendapatkan jodoh, dalam mendapatkan pekerjaan yang pas, dan lain-lain dan sebagainya, Bapak Ibu. Banyak sekali masalah yang memberondong hidup kita. Bahkan saudara sering membanding-bandingkan dirimu dengan orang-orang lain. Kok orang lain sana gak bernamar minggu pun seperti saya, gak percaya juga kepada Kristus, kepada Yesus, tetapi mereka jauh lebih nyaman hidupnya, jauh lebih seperti terberkati hidupnya dibandingkan saya. Kita katakan kita menggerutu seperti itu, Bapak Ibu. Oh, pengalaman Daud inilah yang sekarang memberi kepastian bagi kita bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong, kata Daud pada ayat 16 di sini. Oh, Tuhan tidak pernah, Bapak Ibu, meninggalkan kita ketika kita sedang menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Nah, pernahkah kamu menghitung-hitung lewat ingatanmu segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Coba ingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan kepadamu
usahamu. Nah, bagaimana Tuhan menuntunmu ketika memulai usahamu, memulai karirmu, pekerjaanmu, atau bahkan melanjutkan studimu hingga sampai kepada jenjang yang tertinggi? Bukankah dalam semuanya itu kamu merasa sudah disertai oleh Tuhan? Kamu rasakan penyertaan Tuhan di sana, Bapak Ibu? Nah, kesadaran seperti ini harus membuat kita kuat lam tugu mahitanian. Apalagi di saat-saat Anda menghadapi penderitaan berupa sakit penyakit, permasalahan keluarga, pariana konon, atau dalam pekerjaan dan lain-lain. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah Bapak Ibu meninggalkan kita. Bukan ditinggalkan kita Bapak Ibu, bukan. Seperti pelangi, tidak indah pelangi itu bila hanya berwarna jingga saja, merah saja. Tetapi pelangi baru indah apabila ia dihiasi dengan warna-warni. Ada warna merah, warna jingga, warna kuning, warna hijau, warna biru, dan sebagainya. Nah, hidup kita juga terasa indah ketika Tuhan mengizinkan warna-warna, ada penderitaan, ada kemelut, bahkan ada sukacita, ada berkat-berkat, banyak sekali tantangan. Nah, semua itu warna kehidupan kita. Dan di dalam semua warna-warna hidup kita itu Bapak Ibu, ada penyertaan Allah, penyertaan Tuhan, sehingga semuanya menjadi indah, menjadi terang di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Makanya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai ancaman hidup itu semua harus membuat kita semakin kuat dalam Tuhan, lam tugu hita di bagasa Tuhani. Sebagaimana topik minggu ke-13 sudah Trinitatis 25 Agustus 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, jaga dan pelihara hidup tetap sebagai orang benar. Hanya orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada ayat 16 ditulis, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan juga ini pada bagian pertama. Demikian juga pada ayat 18 diulangi lagi oleh Daud. Daud menyaksikan bahwa Allah itu melepaskan orang-orang benar yang mau berseru dari segala kesesakan. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana. Allah juga menurut Daud ialah Allah yang dekat sekali kepada orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya, yang mengalami berbagai-bagai parukilon tantangan hidup. Dekat Tuhan itu kepada mereka Bapak Ibu. Sehingga meskipun kemalangan orang benar itu amat-amat banyak, bermacam-macam, dan juga silih berganti, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan melindungi segala tulang-tulangnya dan tidak mengizinkan satu pun dari tulang-tulang itu yang patah. Saudara, inilah kelebihan orang-orang benar di mata Tuhan. Ada kekhususan orang-orang benar itu bagi Tuhan Bapak Ibu. Ada sangat-sangat diperhatikan mereka, sangat-sangat diindahkan, dimonitor oleh Tuhan itu dari atas sana Bapak Ibu. Dari segala macam ancaman-ancaman yang menggemaskan, Tuhan monitor dari atas ke bawah. Nah, orang benar di sini diterjemahkan dari kata Ibrani sadik. Apa itu sadik? Artinya righteous. Orang yang righteous, orang yang sedik, tidak berbuat jahat, baik dalam aturan. Dia nggak melanggar kehendak Tuhan. Dia nggak berbuat jahat dalam hal-hal moral, mental. Baik hidup jasmaniah dan batiniahnya itu terus terkontrol baik. Baik itu semuanya di mata Tuhan Bapak Ibu. Nah, sebutan telinga Tuhan di sini, telinganya diterjemahkan dari kata Ibrani ozen. Dari kata azan, kata telinga atau kuping atau ozen dari Tuhan. Nah, itu menggambarkan ada perhatian Tuhan yang sangat-sangat peka, tinggi sekali, cepat sekali meresponi. Telinga Tuhan itu Bapak Ibu serius mendengar dan menanggapi suara, teriakan, doa permintaan orang-orang benar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan pernah ada pikiran dalam hatimu seolah-olah Tuhan tidak mendengar doamu, permintaanmu, jeritan tangismu. Jangan pernah menganggap seolah-olah Tuhan itu menutup telinganya atas doa-doamu. Oh, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Lewat Mazmur Daud ini kita disadarkan bahwa memang benar ada kemalangan, ada rongrongan terhadap kehidupan orang-orang benar itu.
itu tidak jauh dalam kehidupan orang-orang percaya, sangat-sangat dekat sekali. Bahkan berbagai-bagai bentuk kemalangan dan penderitaan itu sudah merupakan bagian yang sudah melekat dengan hidup kita. Tidak terpisahkan lagi dari hidup orang-orang benar, orang-orang sadik, Bapak Ibu. Tetapi di balik semua itu kita harus sadar, harus percaya bahwa Tuhan juga begitu dekat serta mau merapat dengan hidup orang-orang benar itu. Sehingga Tuhan itu, Bapak Ibu, akan melepaskan satu demi satu belenggu-belenggu penderitaan dan kemalangan itu dari dalam hidup kita, sebagaimana ayat 8. Ayat 8 sebelum khotbah ini ditulis, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, saudara, malaikat Tuhan ada dekatmu. Dekatmu sekarang, saat ini, Bapak Ibu. Jangan takut. Selalu ada intervensi daripada Tuhan atas hidup masing-masing orang percaya itu. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Makanya peliharalah agar hidup kita tetap senantiasa sebagai orang benar. Sebab hanya doanya orang benarlah yang didengar Tuhan. Hanya orang benar yang diberkati dan dilepaskan Tuhan dari berbagai-bagai terpaan, ancaman, dan tantangan pergumulan hidup ini. Dengan kemampuan kita tetap menjaga diri, hidup sebagai orang benar, maka kita akan tetap kuat dalam Tuhan. Teguh di bagasa Tuhani. Sebagaimana topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengejaran ketiga, jauhkan dirimu dari segala perilaku kejahatan. Saudara, ini kebalikan dari pengajaran kedua barusan. Kalau pengajaran kedua barusan, saya katakan, pelihara hidup sebagai orang benar. Maka dalam pengajaran ketiga ini, jauhkan dirimu dari segala perilaku kejahatan. Nah, ini juga merupakan pengajaran yang sangat-sangat berharga dari khotbah ini bagi kita, Bapak Ibu. Sebagaimana sudah dimulai pemazmur pada ayat 15 itu, sebelum khotbah ini. Di sana dalam ayat 15, Daud mengingatkan pembacanya agar jangan mengikuti jalan penjahat. Nah, di sana dituliskan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, kata Ibrani, untuk suruhan menjauhi ditulis sur, artinya turn back, turn off, pisahkan dirimu, pindahkan dirimu. Dalam bahasa Batak Toba, sumurutto, sianak keparjahati. Dari apapun yang tidak baik itu, sumurutto, pindahkan dirimu dari situ. Siapa dan dari mana hidup kita yang harus dijauhi itu, yang harus dipindahkan itu? Nah, di sana disebut dari yang jahat. Kata aslinya yang jahat dalam bahasa Ibrani dipakai ra'ah. Artinya ra'ah yang suka berlaku jahat, menyimpang, berlaku buruk, busuk. Hidup mereka, baik perilaku sehari-hari, mereka cenderung jahat, tidak benar, maupun kerohanian, partordion mereka itu selalu busuk, Bapak Ibu. Dalam pikiran mereka hanya terlintas hal-hal yang jahat, jahat terus. Jahat kepada gereja, jahat kepada para hamba-hamba Tuhan, jahat kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman-teman sekantor. Oh, Bapak Ibu, inilah perilaku ra'ah. Saudara, Daud merupakan salah seorang dari korban-korban dari para penjahat ini. Sebagaimana kita baca dalam 1 Samuel ada pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23. Para penjahat itu, termasuk Raja Saul sendiri, hanya memikir-mikirkan bagaimana caranya untuk memusnahkan, menghabisi Daud. Nah, itu sebabnya sebagaimana kita sudah sebutkan tadi dalam khotbah ini, bahwa Daud itu harus berkali-kali melarikan diri ke negeri asing. Kadang-kadang bersembunyi di kota Gad, di negeri Moab. Kadang-kadang di gua-gua gelap seperti Adulam. Bahkan, ya, yang paling aneh lagi tadi sudah kita sebut, berpura-pura kurang waras, gila. Namun Bapak Ibu, dia tetap dijagai, diramoti, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan tangan dari para penjahat itu menyentuh dirinya, apalagi membunuh Daud. Daud selamat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu sebabnya Daud menganjurkan pembacanya, bahkan kita sendiri saat ini, agar menjauhi yang jahat,
Apa alasannya kita harus menjauhi yang jahat? Pada ayat 17 ditulis, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Nah, apa artinya kalau Tuhan berkata bahwa melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi? Nah, mereka itu habis. Dari sejarah dunia ini habis. Dalam terjemahan Hatta Batak Toba ditulis, disiap pemsiatanon bari tanah sidai. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini memastikan bahwa tidak ada kompromi dari Tuhan, dari Allah itu dengan orang-orang jahat. Tidak ada sama sekali. Kalau saya, atau kalau Bapak dan Ibu, atau saudara-saudara termasuk orang jahat, yakni orang-orang yang ra'a, perilaku busuk di hadapan Tuhan, partodion naroa, tidak memiliki kerohanian yang baik, itu orang jahat di sini, maka tidak akan pernah ada kompromi antara saya yang jahat itu, antara Bapak dan Ibu juga yang jahat. Kalau jahat dengan Tuhan, tidak ada orang-orang jahat yang diberkati Tuhan. Kalau saya atau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih berkutat di situ dalam kejahatanmu, maka ingatlah, kamu akan dibenci oleh Tuhan. Kamu akan dibenci oleh Tuhan. Doa-doa yang saya, yang kamu, yang orang jahat sampaikan itu, panjatkan itu, tidak akan pernah digubris oleh Tuhan. Doa-doamu akan dipeleoskan dan diperdingilhon oleh Tuhan. Tuhan tidak akan memperdulikanmu. Makanya Bapak, Ibu, makanya sekali lagi, jauhkan dirimu dari segala perilaku kejahatan seperti itu. Siap partodion naroa. Paulus menganjurkan dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa Batak Toba, unak sarobak kodohot portibion. Unak sarobak kita do tak keperjahati Bapak, Ibu, tapa dua dirita. Ruar hita sedi pindah hita sian parsaora do nasida. Pisahkan dirimu dari mereka. Nah, dengan kemauan kita menjauhkan diri dari berbagai-bagai praktek kejahatan seperti itu, maka kita akan tetap kuat dalam Tuhan. Tugu hita di bagasa Tuhan, sebagaimana topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024. Amin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah pertanggangan minggu ke-13 sesudah Trinitatis 25 Agustus 2024 dari Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 23 ini, agar semakin banyak orang percaya yang semakin kuat di dalam Tuhan. Lam tugu di bagasa Tuhan ini termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggangan minggu ke-13 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat mendorong supaya kami seperti yang dikatakan oleh Mazmur 34, pengalaman Daud ini, bahwa kami harus kuat menghadapi segala tantangan dengan cobaan-cobaan dan berbagai-bagai penderitaan, sebab kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan senantiasa menguatkan kami, memberi topangan bagi kami, sehingga kami tidak boleh mempercayai kekuatan-kekuatan dunia. Kami hanya mengandalkan satu-satunya kuasa, kekuatan, topangan, pemeliharaan daripada Tuhan. Terpuji nama, berkati hamba dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya untuk kemudian hormat nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.